pemilu kada serentak yang segera dimulai pendaftarannya, ternyata tiba-tiba dikejutkan sesuatu oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kejutan ini yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hampir sama persis dengan kejutan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada saat pencalonan presiden dan wakil presiden. Sama, ya, jelang-jelang pendaftaran. Ya, malahan ini ya samalah kurang-kurang 1 minggu, sama persis ya kira-kira. Nah, tapi bedanya kalau dulu langsung mendapatkan respon yang luar biasa. Saat ini pun sebetulnya juga responnya luar biasa. Baik dari politisi, baik dari pengamat politik, baik dari masyarakat yang berkumpul di banyak tempat itu, yang kadang-kadang di warung kopi. Nah, inilah keputusan MK yang selalu membuat hal-hal yang di luar dugaan, di luar nalar siapapun. Buktinya yang sekarang ini, yang tadinya pilkada itu akan serentak pendaftarannya mulai tanggal 27 bulan Agustus dan berakhir juga di bulan Agustus, dari waktunya hanya sebentar saja, itu pun membuat, sudah sebelumnya kan sudah membuat gaduh. Maksudnya itu gaduh itu tentang pencalonan, terutama di provinsi-provinsi yang besar seperti Banten, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ditambah lagi yaitu Medan. Nah, karena apa itu ada kegaduhan? Karena ada partai politik yang berpeluang, punya jago, tetapi tidak bisa mencalonkan diri. Juga ada tokoh yang sudah dijagokan, sudah dideklarasikan, lalu elektabilitasnya juga tinggi, ternyata juga ditinggalkan, lalu berpeluang tidak dapat mencalonkan diri. Nah, pada saat ini yang dibuat kejutan atau yang membuat kejutan adalah Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pada 20 Agustus yang lalu, ya, belum lama, itu Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan keputusan nomor 60 garis miring PUU strip XXII garis miring 2024. Nah, keputusan itu berkait dengan pemilihan kepala daerah, baik itu kepala daerah di tingkat provinsi, kepala daerah tingkat kabupaten, dan kepala daerah kota. Nah, keputusan ini ternyata juga menimbulkan ya riak-riak, baik yang gelombangnya kuat maupun yang gelombangnya kesukaan. Dan banyak pengamat yang mengatakan rakyat merasa menang karena keputusan dari MK ini. Ya, boleh dikatakan pada saat ini kader-kader partai yang memiliki kader kuat bisa dicalonkan secara otonom. Ya, artinya begini, karena setiap partai-partai tertentu, ya, kalau menurut aturannya kan setiap provinsi dengan kota dan kabupaten beda-beda. Ya, tetapi saya tidak ingin membacakan itu. Ya, intinya hanya tidak perlu sampai aturan yang lalu. Kalau aturan yang lalu kan menetapkan bahwa baik partai itu sendiri maupun gabungan kalau mencalonkan itu harus mencapai 25% atau 20% dari keterwakilan anggota DPRD-nya. Nah, contoh kan, ketika kemarin itu PKS di Jakarta mendapat perolehan suara terbesar 18 kursi, tetapi masih belum sanggup untuk mengusung kadernya sendiri dicalonkan menjadi gubernur di pemerintah Jakarta. Ya, akhirnya
rame-rame bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, dan Koalisi Indonesia Maju akhirnya sama-sama mendeklarasikan ya yang namanya Ridwan Kamil bersama dengan Suswono. Suswono ini usungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, itu akhirnya meninggalkan jagonya yang sudah dideklarasikan, Anies bersama dengan Soebul Imam. Nah, dan dengan keputusan dari MK ini, pihak Partai PKS ternyata tidak akan kembali untuk mengusung jagonya yang pernah dideklarasikan. Nah, ini terjadi karena sudah ada deklarasi bersama untuk mencalonkan Ridwan Kamil bersama Suswono yang didukung oleh 12 partai. Ya, sungguh luar biasa. Tinggal partai PDI yang tidak punya gabungan untuk mencalonkan. Tetapi dengan adanya peraturan atau keputusan MK nomor 60 tahun 2024 ini, maka banyak partai yang berpeluang untuk bisa mengusulkan sendiri kader-kader terbaiknya. Ya, soal mereka yang sudah terlanjur untuk berkoalisi, ya bisa jadi koalisi itu bubar, bisa jadi koalisi itu tetap permanen. Kita tidak tahu sebelum nanti pada tanggal 27 ada pendaftaran untuk calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kotanya. Nah, itu kita tunggu saja nanti apakah ada partai-partai tertentu yang berdiri sendiri, karena berpeluang setiap partai itu sebetulnya bisa mencalonkan atas dasar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Ya, aturannya boleh dikatakan menurut peserta daftar yang memilih itu. Nah, kalau itu nanti bisa terjadi, wah ramai sekali. Nah, paling tidak untuk Jakarta saat ini kan sudah ada 2 poros, yaitu porosnya Kim Plus yang didukung 12 partai plus 1 independen itu. Nah, tinggal PDIP ada kesanggupan tidak untuk mencalonkan wakilnya, kadernya untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, ya, atau justru Anies nanti mau bergabung menjadi anggota partai dari PDIP. Kalau itu terjadi, wah sangat luar biasa. Tapi ya kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Nah, di daerah-daerah karena jumlah pilkada serentak nanti jumlahnya ada 545 itu, ya, yang terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten dan kota, maka ini merupakan pilkada serentak yang pertama kali. Tentu banyak sekali hal-hal yang pelik, banyak hal-hal yang perlu penanganan secara serius, ikhlas dan teliti, karena kalau tidak dilakukan secara serius, ikhlas dan teliti, akhirnya bisa menjadi hal-hal yang tidak baik akan muncul. Tetapi kalau 3 hal itu dilakukan, paling tidak pelaksanaan pemilu baik itu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota akan berlangsung dengan smooth, berlangsung dengan baik. Nah, yang perlu menjadi catatan sekarang ini yang sudah terlanjur berkoalisi tadi, seperti di provinsi yang besar tadi yang saya sebutkan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, plus Medan yang boleh dikatakan itu Koalisi Indonesia Maju, itu boleh dikatakan mendominasi, ya, di pencalonannya, ya, sehingga calon-calon nanti muncul. Nah, kalau nanti betul-betul setiap partai itu mampu mengusulkan, mencalonkan kader terbaiknya, maka di setiap daerah ada peluang
ada 2, 3, 4 poros peserta pemilu kada. Ya, kalau di Jakarta kan tadi sudah ada 2 yang mencalonkan, karena yang dari pihak independen itu sudah lolos perhitungannya, sekalipun masih dicurigai karena ada unsur pencatutan KTP untuk syarat pendaftaran. Tapi kita nggak perlu memperbincangkan itu, yang penting itu sudah lolos. Tinggal nanti kalau sudah lolos kan berarti sudah bisa mendaftarkan. Lalu yang pihak Koalisi Plus tinggal mendaftarkan juga. Lalu nanti akan disusul, ada peluang PDIP mau tidak mau harus bisa maju, sehingga akan terjadi pemilu yang betul-betul dinamis. Karena kalau hanya melawan dengan yang independen, yang dinominasikan atau diperbincangkan oleh banyak orang, itu hanya bagian dari sarana, alat saja untuk memenangkan yang pemilu yang disponsori oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu, yang jumlahnya ada 12. Nah, sekarang yang perlu kita ingat, kalau dari setiap partai yang jumlahnya boleh dikatakan ada 18, dan yang besar boleh dikatakan ada 8 atau 9 saja partai yang bisa masuk ke Senayan itu, ya paling tidak bisa mencalonkan. Ya, seperti yang ada di Banten itu, yang Airin, yang kabarnya juga dengan adanya Koalisi Indonesia Plus itu ditinggal, ya, karena ada jago yang sudah dijagokan oleh Koalisi Indonesia Maju. Kalau Golkar masuk ke situ, berarti juga peluang Airin ketinggalan. Tapi bagaimana dengan Partai Golkar yang baru ketua umumnya, Bahlil itu, yang sekarang jadi Menteri ESDM? Nah, tentu saja dia juga akan melakukan perhitungan khusus. Ya, jadi apakah nantinya apa yang sudah direkomendasikan oleh Ketua Umum lama Erlangga akan mengalami perubahan? Ya, kalau ada perubahan, maka itu juga menjadikan hal yang lebih baik, menjadi lebih dinamis. Nah, kewenangan pada saat ini, pada saat mencalonkan itu ada pada tangan Ketua Golkar yang baru, yaitu pada Bahlil. Gitu. Nah, itulah gambaran atas keputusan MK yang boleh dikatakan setiap jelang pemilu dalam 1 tahun terakhir ini boleh dikatakan membuat kejutan bagi banyak orang. Dan jangan heran bahwa kejutan itu menjadikan seseorang yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, gara-gara itu diperbincangkan oleh banyak orang. Oke, sampai di sini kita bertemu, dan pada kesempatan yang lain kita akan berbincang lagi dengan hal-hal yang lebih seru lagi. Oke, sampai ketemu.